Disimak supaya pencairan bansosmu lancar. 5 informasi penting di akhir bulan Juni tahun 2024 bagi KPM PKH, BPNT, PIP, BLT 300.000 hingga 900.000 rupiah. Update terbaru Bansos tahun 2024 PKH, BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di Hari Bansos, channel yang akan membahas update-update terbaru pencairan bansos terkini. Cair dan cair lagi. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita lanjutkan video selanjutnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share jika dianggap bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Disimak supaya pencairan bansosmu lancar. 5 informasi penting di akhir bulan Juni tahun 2024 bagi KPM PKH, BPNT, PIP, BLT 300.000 hingga 900.000 rupiah. Update terbaru Bansos tahun 2024 PKH, BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada semua tentang 5 informasi penting di akhir bulan Juni tahun 2024. Salah satunya terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap ketiga yang lewat PT Pos Indonesia. Yang pertama adalah batas akhir pengusulan bantuan PKH Plus. Hari ini tanggal 30 Juni tahun 2024 adalah batas akhir pengusulan bantuan PKH Plus dengan nominal sebesar Rp500.000 per triwulan dan totalnya sebesar Rp2.000.000 per tahun. Bantuan ini khusus untuk 13 daerah di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Blitar, Banyuwangi, Tulungagung, Sidoarjo, Kota Madiun, Kediri, Blitar, Malang, Batu, Mojokerto, Surabaya, Pasuruan, dan Probolinggo. Pengusulan ini diperuntukkan bagi KPM PKH reguler yang berasal dari Kementerian Sosial, khususnya untuk lansia usia minimal 70 tahun ke atas yang terdaftar di data DTKS dan memiliki anggota keluarga lainnya dalam satu KPM. Yang kedua adalah batas akhir proses aktivasi rekening simpel. Tanggal 30 Juni tahun 2024 merupakan batas akhir proses aktivasi rekening simpel bagi siswa-siswi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP tahun 2024, khususnya bagi yang berada di kelas akhir SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12, dan SMK kelas 13. Siswa-siswi di kelas berjalan masih memiliki waktu hingga akhir tahun 2024 untuk melakukan aktivasi rekening simpel. Yang ketiga adalah pencairan bantuan sosial pangan. Pencairan bantuan sosial pangan berupa beras 10 kg untuk tahap ke-6 atau bulan Juni tahun 2024 masih terus dilakukan di berbagai daerah. Contohnya di Kabupaten Banyuwangi, bantuan pangan ini akan dicairkan hingga beberapa hari ke depan. Selain itu, berdasarkan informasi dari Presiden Joko Widodo, bantuan pangan ini juga akan dicairkan lagi di bulan Agustus, Oktober, dan Desember tahun 2024. Yang keempat adalah penyaluran bantuan yaitu BLT dana desa.
BLT berupa uang tunai dengan nominal sebesar Rp300.000, Rp600.000, dan Rp900.000 terus disalurkan di berbagai desa hingga akhir bulan Juni tahun 2024. Penyaluran ini dilakukan langsung oleh pihak desa, baik secara tunai, door to door, diundang ke balai desa, maupun melalui rekening bank. Yang kelima adalah persiapan penyaluran bantuan PKH dan BPNT. Mulai tanggal 1 Juli tahun 2024, proses persiapan penyaluran bantuan PKH dan BPNT akan dimulai. Penyaluran bantuan ini baik yang lewat PT Pos Indonesia maupun kartu KKS akan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Proses penyiapan data SKPM dilakukan oleh Pusdatin dengan menghimpun data hasil verifikasi kelayakan dari pemerintah daerah. Penjelasan tentang data DTKS dan data Reksosek terkait rumor bahwa penerima bantuan sosial akan diambil dari data Reksosek dan bukan dari data DTKS, hal ini tidak benar. Berdasarkan undang-undang, data yang dijadikan acuan tetaplah data DTKS yang saat ini disebut sebagai New DTKS. Data ini mungkin akan dipadukan dengan hasil Reksosek untuk meningkatkan akurasi. Kemudian informasi selanjutnya yaitu BLT yang sangat ditunggu oleh para KPM, yaitu BLT mitigasi risiko pangan. Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengungkapkan BLT mitigasi risiko pangan tak kunjung cair. Erlangga bilang begini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemberian bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang tidak kunjung terrealisasi. Pencairan bantuan tersebut selalu mundur dari yang ditargetkan. Erlangga mengatakan saat ini pencairan BLT mitigasi risiko pangan sedang melihat seluruh postur dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ia pun tidak bisa menjanjikan kapan bantuan tersebut akan cair. BLT mitigasi risiko pangan kita sedang melihat seluruh postur dari APBN. Dicairkannya kapan, nanti kita lihat lagi, kata Erlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Erlangga membantah jika program tersebut terkendala pada anggaran dan data penerima. Nggak ada kendala, anggarannya pasti ada. Kenapa belum cair? Tunggu saja imbuhnya. Sebagai informasi, pemerintah berencana memberikan BLT mitigasi risiko pangan. Bantuan itu awalnya direncanakan untuk periode Januari, Februari, Maret tahun 2024 sebesar Rp200.000 per bulannya. Pencairan BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan dengan cara dirapel atau diberikan sekaligus sebesar Rp600.000. Anggaran untuk program ini mencapai 11,25 juta triliun rupiah dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Tidak ada pengajuan penambahan anggaran. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan bahwa dirinya tidak berani mengajukan penambahan anggaran untuk program yang baru diumumkan pada Januari tahun 2024. Ini karena kondisi keuangan negara yang belum diketahui secara pasti. Yang kelima adalah belum termasuk dalam anggaran tahun lalu. Program BLT mitigasi risiko pangan tidak termasuk dalam anggaran program bansos yang dirumuskan tahun lalu. Untuk merealisasikan program ini, diperlukan pengajuan penambahan anggaran oleh Kemensos Republik Indonesia. Para KPM tentu berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan
sebesar Rp600.000 ini akan segera dicairkan. Banyak yang mengandalkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada dokumen dari Kemensos yang kemungkinan Kementerian Keuangan untuk mengeksekusi bantuan tersebut. Di sisi lain, Tri Risma hari ini juga menyatakan keengganannya untuk mengusulkan anggaran tanpa mengetahui kondisi keuangan negara secara pasti. Semoga PLT mitigasi risiko pangan segera direalisasikan dan dapat membantu para KPM yang membutuhkan. Kita berharap ada kejelasan dari pemerintah terkait pencairan bantuan ini. Bagi para KPM harap bersabar dan tetap memantau informasi terbaru dari pemerintah mengenai pencairan BLT mitigasi risiko pangan ini. Proses penyaluran BLT mitigasi risiko pangan dilakukan melalui kantor pos. Cara cek penerima BLT mitigasi risiko pangan sembari menunggu jadwal pasti pencairan BLT mitigasi risiko pangan, masyarakat dapat mengecek namanya terdaftar sebagai penerima atau tidak. Cara cek apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan dapat dilakukan melalui web cekbansos.kemensos.go.id. Anda hanya perlu menyiapkan KTP atau kartu keluarga atau KK untuk melakukan pengecekan penerima BLT mitigasi risiko pangan. Inilah cara cek apakah terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi sebesar Rp600.000 seperti dilansir dari tribun.com di artikel berjudul BLT mitigasi risiko pangan. Akses ke situs cekbansos.kemensos.go.id atau klik link ini. Isilah kolom dengan informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Masukkan nama penerima manfaat PM sesuai dengan data yang tertera pada kartu tanda penduduk atau KTP. Ketikkan 4 huruf kode yang sesuai dengan yang ditampilkan di dalam kotak kode tanpa spasi. Jika kode tidak terlihat dengan jelas, Anda dapat menekan tombol refresh untuk mendapatkan kode yang baru. Setelah mengetik kode tersebut, tekan cari data. Situs cekbansos.kemensos.go.id akan terlihat nama penerima manfaat atau PM sesuai dengan wilayah atau daerah yang telah Anda masukkan. Masyarakat yang akan menerima BLT MRP sebesar Rp600.000 dapat dikenali adanya tulisan ya di kolom status BPNT. Yang perlu diketahui, tidak semua masyarakat mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Kategori masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 adalah penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Data penerima BPNT sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos Republik Indonesia. Kriteria ini sama seperti penerima BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada akhir tahun lalu. Sehingga bagi Anda yang mendapatkan BLT El Nino, maka ada kemungkinan untuk kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Buat para KPM, para ibu-ibu, kakak-kakak untuk BLT mitigasi risiko pangan, semoga secepatnya tersalurkan dan tidak diundur-undur lagi. Amin amin ya robbal alamin. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.